Happy Sunday buat kita semua dan masih di dalam tema leadership. Dan saya mau share jam 5 sore hari ini tentang dealing with complexity. Karena buat para leaders ya, tentu hari-hari ini kita banyak menemui hal-hal yang kompleks. Saya mau share dari perspektif Alkitab. Bagaimana kita sebagai leader, apakah kita punya pengikut ataupun pengikutnya banyak, punya posisi, nggak punya posisi, you are the leader, kamu leader, dan saya yakin kita semua berhadapan dengan masalah yang kompleks, dan saya mau bagikan dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10, dari surat Paulus yang juga menghadapi satu kondisi di mana jemaat yang dia layani juga jemaat yang penuh kerumitan atau kompleksitas. 1 Korintus 1 ayat 10 firman Tuhan berbunyi, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Saya kasih latar belakang terlebih dahulu kepada saudara supaya ada pemahamannya bahwa surat yang Paulus tulis ini itu kepada gereja di Korintus atau jemaat di kota Korintus. Nah, kota Korintus itu pada zamannya adalah is a big city, yaitu kayak New York gitu, yaitu kayak Jakarta juga kota metropolitan, tempat di mana berkumpulnya itu berbagai budaya, berbagai latar belakang, karena di situ juga sebagai tempat perdagangan, tempat bisnis. Nah, sebelum kota Korintus itu percaya kepada Injil Yesus Kristus, sebelumnya mereka banyak banget nih latar belakang agamanya. Orang-orang Yahudi tentu mereka menyembah Yudaisme, ya, menyembah Allah Yahweh. Mereka nggak bisa sebut Yahweh, mereka sebutnya Elohim atau Adonai. Mereka berpatokan kepada 10 hukum Taurat, ya. Mereka juga punya kepercayaan bahwa mereka the best, the biggest, the powerful in the world. Itu yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Makanya nggak heran, hampir semua yang kita pakai, yang kita nikmati, yang kita manfaatkan hari ini itu ciptaan orang Yahudi. Ya, saudara sakit minum antibiotik, nanti saudara cek di Google, antibiotik yang nemuin juga Yahudi. Satu ketika saya lihat sebuah demonstrasi di bilangan Bundaran Hotel Indonesia, ya saudara, itu yang demo nentang Israel, dia pakai payung. Di payungnya ada gambar merek biskuit, dan merek biskuitnya adalah Jacobs. Jacobs itu artinya yang punya Yakub, which is Israel. Lalu saya heran mereka pakai celana jeans, kalau orang tua dulu bilang celana jeansnya Levi's. Levi's itu artinya miliknya Lewi. Jadi mereka protes Israel tapi tanpa mereka sadari mereka pakai produk-produk Israel juga, ya. Karena orang Israel percaya they are the biggest. Kenapa mereka bisa percaya begitu? Karena tiap hari Sabat orang tua wajib menceritakan bagaimana mereka keluar dari Mesir, bagaimana Allah menolong mereka, lalu diucapkan berkat-berkat kepada anak-anak. Berkatnya apa? Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor, kamu akan naik dan tidak turun. Keluar masukmu diberkati, kamu akan menduduki kota-kota musuhmu. Jadi semua bapak ibu orang tua di tempat ini, mari adakan seminggu sekali ucapkan berkat buat anak-anak saudara. Amin. Jangan bilang, lu bego kayak bapak lu. Kan anak berdua ya. Jangan kutuki anakmu, berkati anakmu. Nah, selain orang Israel, di situ juga ada bangsa Roma, ada bangsa Yunani, ada bangsa Latin, semua kumpul tuh di situ di kota Korintus. Nah, mereka menyembah apa? Mereka menyembah Dewi Artemis. Mereka menyembah dewa Zeus, ya. Mereka menyembah dewa-dewi yang termasuk yang half man, half god. Ya, siapa itu? Hercules, ya, Hercules. Kalau yang perempuannya siapa? Zina. Wah, ini semua itu kan nonton film semua nih ya. Nah, itu mereka bercampur tuh, ya, bercampur. Makanya waktu Paulus menginjili kota Korintus, ada yang namanya percampuran antara budaya sama agama. Biasanya kita kalau istilah teologianya tuh sinkretisme. Ya, mengaduk-adukan gitu ya antara kepercayaan yang diajarkan Injil dengan kepercayaan budaya mereka, gitu ya, budaya. Siapa di sini yang juga masih kayak begitu? Ya, misalnya nih, ada istilah pamali. Ya, ada istilah kualat. Siapa di sini yang kalau lewat tempat serem masih permisi-misi, anak babi mau lewat katanya?
Walaupun orang masih Kristen, orang sudah Kristen ya, tapi masih mengaduk-adukan kayak gitu ya. Dulu saya pernah punya anak murid gitu ya, dia mau menikah dengan calon pasangannya, orang tuanya Kristen, tapi orang tuanya bilang jangan sama dia. Kenapa? Gue lihat bentuk hidungnya nggak bawa hoki. Saya mikir kan, bentuk hidung bawa hoki itu seperti apa? Siapa di sini yang waktu anaknya lahir dia lihat, nih bunderan di kepalanya nih. Oh ini ada user-usernya ada 1, oh ada 2, ada artinya lagi tuh. Lalu kalau kupingnya caplang, kupingnya besar katanya apa? Oh ini bawa hoki, padahal Kristen padahal. Nah jemaat di Korintus itu juga begitu dulu tuh, nyampur-nyampur aduk. Yang lebih cilakanya di jemaat Korintus ini juga ada pertengkaran. Berantem sesama jemaat Tuhan. Berantem, ya apalagi mereka juga saling adu-adu gitu ya. Mana pendeta yang lebih keren gitu. Makanya Paulus pernah bilang apa? Ya aku menanam, Apolos menyiram. Jadi dulu ada 2 yang terkenal, namanya Paulus, yang kedua namanya Apolos, saudara. Nah ini seolah-olah diadu-adu mana pendeta yang lebih hebat. Kadang-kadang kita gereja juga gitu ya, bukan cari Tuhan kita cari pendeta gitu. Nah itu persis kayak jemaat di Korintus. Yang lebih parahnya lagi, terjadi juga dosa perzinahan di dalam jemaat Korintus, saudara. Kenapa? Karena memang ada kepercayaan salah satu dewi Yunani itu disembahnya dengan cara berhubungan seksual yang tidak wajar, saudara. Jadi dicampur-campur aduk kayak begitu, saudara. Nah, dengan kekacauan inilah Paulus kasih surat Korintus ini, saudara. Ya, aku menasihatkan kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Di dalam kompleksiti ini, Paulus sebagai seorang leader tentu gak gampang, saudara. Gak gampang menangani berbagai macam latar belakang, berbagai macam kepercayaan, dan sebetulnya itu juga yang kita hadapi. Di slide berikutnya saya tampilkan, inilah dunia yang kita hadapi sekarang karena berkumpul 4 generasi, saudara. Ada generasi senior, ada generasi baby boomers, ada generasi X, ada generasi Y juga, ada Z juga, macam-macam sebutannya, saudara. Ya, kalau dulu orang bilang taruh memo di saya, sekarang nggak bisa memo. Sekarang kalau mau kirim file aja orang bilang apa? Share aja. Nah tapi kalau kita ngomong sama orang yang kelahiran tahun 1950, share, maksudnya share apa? Sekarang bahkan belajar, dosen-dosen pada panik, pada pusing karena mahasiswa udah gak lagi baca buku, tapi chat GPT. Jadi kita hidup di satu masa, bisa 4 generasi ini kumpul. Beda-beda lagi semuanya, cara pendidikannya, cara belajarnya. Ini yang saya sebut sebagai complexity. Kalau kita nggak bisa menghadapi ini, maka kita gagal. Dan waktu kita gagal, kita akhirnya bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan nggak jawab doa saya. Nah menurut Tuhan dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, kalau saudara nggak bisa dealing with complexity, maka saudara akan gagal. Saya berdoa semoga sore hari ini kita bisa mendapatkan bekal bagaimana kita bisa dealing with complexity. Karena complexity seringkali cuma masalah sudut pandang dan komunikasi. Kalau saudara pergi ke kebun binatang, lalu saudara ke kandang monyet. Saudara bawa uang. Saudara pernah dengar kisah inilah ya, money or banana. Jadi kalau saudara bawa uang 100.000 ke kandang monyet, lalu tangan kiri saudara pegang 1 pisang, mana yang monyet pilih? Pisang. Karena buat monyet, pisang adalah kebutuhan. Buat monyet, pisang adalah valuable product. Padahal menurut kita, nyet. Bukan saya manggil saudara, bukan. Padahal saudara berpikir ini 100.000 sebetulnya bisa beli lebih banyak pisang. Kita seolah-olah pengen ngomong sama si monyet nih. Coba lu pilih dong 100.000 ini bisa lebih banyak pisang yang lu dapat. Dasar monyet. Si monyet bilang apa? Dasar manusia. Orang gue maunya pisang. Banyak pebisnis, owner-owner itu ngomong sama karyawannya, lu kerja yang rajin dong. Kan kalau lu kerja rajin, lu akan naik pangkat, lu akan ini. Si karyawan bilang apa? Gajinya naikin dulu dong. Karena buat karyawan gaji seperti pisang. Seolah-olah buat si investor atau business owner, nih kalau lu bisa rajin sebetulnya lu bisa dapat lebih daripada gaji sekarang kalau kamu lakuin 1, 2, 3.
Nah di dalam hidup sama juga begitu. Orang tua selalu nasihatin anak. Saudara pikir kok anak saudara nakal gak dengerin. Saudara selalu dengan alasan apa? Sebetulnya papa mama itu mau yang terbaik buat kamu. Tapi buat anak, this is not the best for me. Jadi ada perbedaan frekuensi. Sama seperti radio kita setel di FM, dia denger di AM gitu. Kok ini kayak beda? Nah ini yang saya bilang complexity. Banyak loh sekarang ya, anak muda udah mulai itu namanya pemulihan antara anak dan ayah. Sampai kayaknya kasusnya berat. Karena apa? Complexity. Antara gembala juga dengan jemaat, complexity. Jadi gembala di Kelapa Gading, sama saya punya penggembalaan di Bekasi, beda gaya. Nanti kalau kita buka lagi cabang misalnya katakanlah di wilayah yang lain, bisa beda gaya lagi saudara. Saya pernah lo khotbah di Kelapa Gading, lalu yang punya bilang bikin altar call. Saya bikin altar call, ya altar call itu kita undang orang yang mau didoain maju ke depan. Maju nih ke depan. Ini ada satu enci-enci saudara di Kelapa Gading, saya gak sebut gerejanya ya. Dia nangis saudara di depan saya. Lalu dia bilang, Pak Pendeta tolong doain saya jatuh miskin, saldo saya tinggal 2 miliar. Hah? Jadi saya pikir kayaknya kalau buat orang Gading 2 miliar itu udah miskin ya. Pasti saudara saldonya lebih dari 2M semua nih di sini nih. Jadi pas dia bilang dia nangis miskin tinggal saldo 2M. Saya bingung, saya yang doain dia. Atau sebaiknya saya turun dari mimbar, dia naik ke atas doain saya. Ini yang saya sebut juga complexity. Belum lagi bagaimana pernikahan di kota Jakarta sama pernikahan di kota yang lain. Bagaimana gaya hidup saudara di sini dengan gaya hidup yang di yang lain. Saya pernah ketemu satu kawan saya, dia brand manager dari sebuah produk kesehatan, tepatnya obat batuk. Jadi dia mengadakan satu semacam survei, research gitu ya, di sebuah tempat. Terus saya tanya, kamu biasanya kalau research tuh ngapain? Saya tinggal di tempat itu, saya ngontrak satu rumah selama 1 bulan. Saya bilang, ngapain lu sampai research ngontrak gitu? Oh iya, so I know behavior orang-orang di kelas itu. Di segmen produk saya. Jadi kalau dia batuk, dia belanjanya kemana? Ke warung kah? Yang bisa ngutang dulu? Ke supermarket kah? Yang warnanya biru, kuning, merah? Atau ke warna yang merah putih? Dia kemana nih behaviornya? Sehingga saya tahu kalau saya jual produk ini, bagusnya saya distribusikan produk ini ke supermarket, atau saya ke warung-warung, atau ke retailer yang lain. Lalu kalau dia mau merokok, merokoknya apa mereknya? Ada kaitankah merokok ini dengan tingkat batuknya? Jadi dia pelajarin sampai tinggal saudara. Wih, sampai segitunya ya untuk mengetahui ya sebuah behavior. Sama kita semua kan punya behavior masing-masing nih. Yang bangun tidur langsung pegang HP siapa? Yang bangun tidur ke toilet dulu siapa? Yang bangun tidur gak tahu juga mau ngapa-ngapain siapa? Ini masing-masing punya behavior nih. Ini kompleksitas juga di gereja nih. Ya, saya yakin juga di sini banyak bapak-bapak kalau mau doa malam suruh istrinya. Udah kamu aja yang doa. Ih kamu kan imam, sama aja. Ih kamu kan imamnya, aku tahbiskan kamu jadi imam. Masing-masing kita beda-beda. Bagaimana Pastor Jojo, Pastor Henny juga dealing with your complexity. Bagaimana saudara dealing with your wife complexity. Istri-istri bagaimana dealing dengan suaminya punya kompleksitas dengan anak-anaknya. Berapa banyak di antara saudara anaknya gak les bahasa Inggris tapi jago bahasa Inggris. Karena dari YouTube. Dia nonton YouTube, anak saya belum 3 tahun udah bisa A sampai Z. Kenapa? Nonton YouTube. Dia nyanyi terus A, B, C, D. Lalu teman-teman anak-anak sekolah minggu di gereja saya juga pada jago-jago bahasa Inggris. Dulu zaman saya harus les bahasa Inggris. Sekarang enggak. Dari YouTube udah bisa. Jadi kadang-kadang yang usianya baby boomer sudah merasa mulai ketinggalan nih. Waduh ketinggalan nih. Bahkan sekarang ya cara nyari uang pun berbeda banget. Kompleks banget. Ini ada satu tayangan menurut saya heboh loh. Mungkin Anda ibu-ibu bisa ikut-ikutin nih ya. Namanya Korban Bang Emok. Ini di TikTok, ini lagi terkenal sampai diundang di televisi saudara. Ini bagaimana 5 ibu-ibu pakai daster tiap pagi joget-joget doang. Dapat gift lagi. Jadi kalau ibu-ibu merasa aduh cari uang susah ya, boleh tiru ini. Korban Bang Emok. Kalau dulu kita cari uang tuh pasti ngelamar kerja gitu ya. Kalau sekarang dengan handphone di tangan saudara, saudara bisa dapat uang. Saudara bisa dapat gift. Nggak tahu dari mana. Saudara bisa instantly terkenal saudara.
Ya, kita hidup di era yang sekarang luar biasa saudara perubahannya. Saya bukan gembala full time, saya punya bisnis saudara. Jadi saya sering bolak-balik ke China. Saya jual produk ya. Saya jual produk saya, lalu di merek yang saya pegang produk ini, saya dibawa ke kotanya dia, kota asalnya di pabriknya, lalu saya dikasih lihat 2 jenis robot saudara. Yang satu robotnya laki-laki, yang satu robotnya perempuan. Lalu mereka bisa bikin jus buat saya. Wih, saya bilang, jusnya beneran gak nih ya, saya pikirkan. Dia ada tuh, dia ambil buahnya, dia potong, bisa lo potong lo. Wih, saya bilang, keren banget. Terus habis itu dia bisa jelasin produk. Ya dia bilang, karena di China kan ada social security number tuh. Kan data tentang saudara cukup lengkap. Jadi misalnya nih, Junianto Naibaho yang datang ke toko ini gitu ya. Dia bisa search tuh, Junianto Naibaho algoritmanya apa tuh. Kalau lu postingnya suka apa tuh ya. Semua kita kan suka posting, itu didapat dari data loh. Jadi data itu. Oh ini orang postingannya suka galau. Aku mah apa atuh. Yang like banyak gitu ya. Tapi kan ada yang postingannya optimis. Jadi dia tahu nih, kalau orang yang galau gue tawarinnya apa. Kalau orang yang optimis gue tawarinnya apa. Ini si robot langsung tahu, hello Mr. Junianto, I know you are begini-begini, kamu tuh begini-begini. Nah ini produk yang tepat buat kamu. Saya sebagai pebisnis langsung mikir apa? Efisiensi cost manpower nih. Gue gak perlu pakai pegawai nih. Pegawai, kadang-kadang ngurusin pegawai ya, ya gitulah. Ya. Tiap tahun kita harus naikin gaji lah dan sebagainya lah. Kan cuma di Indonesia cuti 12 hari dalam setahun. Ya kan, cuti melahirkan pula lagi ya kan. Terus sering banget izin ke toilet padahal sebatang dulu maksudnya ngerokok gitu. Jadi gak produktif. Nah pas ada robot ini, wow. Terus tahu gak saya ditawarin apa? Kamu mau gak jadi dealer robot di Indonesia? Dealer robot? Iya. In the next 20 years kita menilai, China nih menilai, itu gak ada lagi mobil, yang ada robot. Saya bilang mikirnya sampai sejauh itu. Iya, di kita baru mikir harga bawang naik. Lu udah mikir nanti 20 tahun kemudian robot. Ya tadi pas saya lagi nonton gitu, saya lagi lihat menyembah, pujian penyembahan oleh worship leader dan singer, saya gak kebayang kalau ini robot-robot nanti. Shalom saudara. Bisa di style, nangis, ketawa, sukacita. Wow. Dunia yang kita hidupi, dunia yang berkembang terus. Jadi bagaimana, how to deal with the complexity? Ada 3A yang saya mau share kepada saudara. A yang pertama adalah accept. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Accept. Terima. Harus terima. Kita harus terima ternyata dunia yang kita hidupin begini Bu, anakmu ya udah terima ya begitu. Lingkungannya begitu. Kan kamu juga yang mau masukin di sekolah internasional katanya. Biar keren katanya, biar pergaulannya. Gak taunya anakmu sekarang tukang ngomong. Kenapa? Karena mereka punya right to speak. Hak menyampaikan pendapat. Nah sekarang kena kan? Ngomong apa dijawab. Accept. Mau gak mau kita terima dunia yang sekarang sudah begini kita hidupin seperti ini. Canggih. Berapa banyak di antara saudara yang sekarang sadar gak sadar. Pelayan di restoran hari ini pun gak cuma cukup skillnya nganter makanan dan minuman. Tapi harus punya skill. Mbak tolong fotoin dong. Udah mulai harus punya skill nih. Ambil angle. Dilihat kan. Ibu-ibunya bilang. Jangan gini dong, gue gak kelihatan kurus nih. Lah kata pelayan mau dari sudut mana juga lu gak kelihatan kurus. Berapa banyak di antara kita ternyata pelayan harus dilatih ngambil foto. Udah gak bisa lagi tuh, sekedarnya skill tuh, sekedarnya. Saya juga sekarang lihat ya, kalau saya menariknya ada kandidat-kandidat, misalnya saya mau rekrut manajer gitu ya. Saya perhatiin loh, ya manajer-manajer apa yang misalnya dia tuh one step ahead dibandingkan kandidat yang lain. Jadi pernah ada satu manajer saya rekrut, dia orang Bogor. Lalu sebelum memulai interview dia bilang, Pak makasih ya, hatur nuhun, saya dikasih kesempatan. Kebetulan tadi pas lagi sebelum pergi dari rumah ya ke sini, saya mampir dulu. Dia kasih saya roti, ya itulah ya saya gak sebut mereknya lah. Dia kasih saya roti, dia bawain saya oleh-oleh. Kalau saudara jadi saya gimana dibanding kandidat yang lain? Wah, ini care. Gue belum rekrut aja dia udah care sama gue. Apalagi gue rekrut. Dealing with complexity,
Sekarang mau gak mau menuntut saudara dan saya, kita harus accept bahwa dunia yang kita hidupi udah gak standar lagi. Udah gak bisa sekedarnya begitu aja. Cara kita memimpin udah gak bisa lagi sekedarnya. Karena yang kita pimpin ini generasi Z, ya kan. 2 bulan kerja kabur, ya kan. Jangan yang 2 bulan, saya ngalamin di kantor saya 3 hari kerja cabut. Mending kasih resign, surat resign. Kagak, udah ngilang gitu aja. Di WA gak dibales, di telepon gak dijawab. Ini dunia yang kita hidupin. Sampai ada istilahnya itu kita bikin training. Akhirnya banyak pebisnis curhat juga sama saya. Capek lah, kita cuma jadi training center katanya. Habis itu cabut. Ya, mau gak mau kita harus accept. Oh ternyata sumber daya manusia apalagi yang usia sekian udah begitu ya. Oh berarti kita harus bagaimana nih? Metodologi kita harus kita ubah nih. Kita gak bisa lagi zaman gua dulu. Come on. Zamanmu sudah berakhir. Zaman yang kamu pernah ngerti itu sudah berakhir. Gak bisa lagi kita pakai patokan semua laki-laki buaya. Udah gak bisa. Karena gak semua buaya laki-laki. Ada juga buaya betina. Lebih ganas daripada laki-laki. Kita gak bisa lagi pakai patokan yang kita percaya selama ini. Accept. Terima. Oh iya ya udah zaman sekarang kayak begitu anak ya. Oh iya ya sekarang kita dulu diemin anak nih ibu-ibu kalau diemin anak cubit dikit. Benar ya? Sekarang diemin anak gimana? Kasih handphone. Diam langsung. Habis itu pikir besok beres. Enggak, gara-gara handphone itu jadi makin kompleks lagi ya kan. Pernikahan makin kompleks lagi. Tuntutan hidup makin kompleks lagi. Nomor 1, accept bahwa itulah berdamai sama diri kita sendiri. Oh iya ya, sekarang zamannya sudah berubah. Bu, zamannya udah berubah. Pak, zamannya udah berubah. Anak-anak muda di sini juga ngelihat orang tua, ya accept. Memang orang tuamu bukan di zamanmu. Di zamanmu itu lahir udah ada YouTube, ada TikTok. Di zaman orang tuamu, Friendster aja enggak. Yang ketawa nih zaman Friendster nih. Zaman orang tua masih komik, masih main layangan. Lah sekarang main layangannya aja online. Dulu kita masih tarik-tarik cari angin ya kan. Yang kedua sesudah accept adalah approach. Find new approachment. Cari approachment, cari pendekatan yang berbeda. Rasul Paulus ketemu yang kayak begitu-begitu saudara. Kepada yang bertengkar dia gak marah-marahin. Wah lu gila lu ya lu pada tukang berantem ya enggak. Dia pakai pendekatan yang berbeda. Apa pendekatannya? Mengingatkan identitas mereka di dalam Kristus. Bagaimana Paulus pendekatan kepada yang tukang berantem di gereja? Dia bilang gini, bukankah kita akan menghakimi malaikat-malaikat nanti? Betapa mulianya posisi kita. Kenapa kita jadi menghakimi satu dengan yang lain? Kepada yang melakukan perzinahan, dia gak bilang, wah dasar kamu cabul, dasar kamu tukang pendosa. Enggak, justru dia ingetin apa? Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kan tubuhmu bait Roh Kudus, sayang dong. Dia pakai pendekatan yang berbeda. Sesudah dia accept to deal with complexity, coba saudara pakai pendekatan yang berbeda. Sebagai orang tua pakai pendekatan yang berbeda. Dikit-dikit lah belajar parenting gitu loh. Banyak kan sekarang sumber-sumbernya kan. Sehingga kita juga gak selalu melulu, oh saya orang tua. Apa yang saya omong itu bagaikan sabda Tuhan. Anak-anak mesti ngikut. Udah gak bisa lagi. Coba pakai pendekatan yang berbeda. Berapa banyak orang tua di sini. Dan ini kesaksian loh, ini kesaksian. Ini kesaksian di gereja saya minta semua orang tua, pernah gak kamu WhatsApp anakmu, apalagi anakmu sudah remaja, lalu bilang begini, terima kasih ya sudah jadi anaknya mama. Anak saudara minta dilahirin gak dari saudara? Enggak. Pernah bilang thank you? Siapa tahu dia maunya jadi anaknya Bill Gates. Siapa tahu dia mau jadi anaknya Jeff Bezos. Tapi kalau dia mau jadi anak saudara, pernah gak saudara saya thank you? Lalu ada satu jemaat saya melakukan itu. Wah ternyata ya reaksi anaknya luar biasa loh. Walaupun kalimat pertamanya, kenapa mah? Tumben. Belum minum obat. Itu anaknya gak pernah gereja. WhatsAppan terakhirnya sebelum tutup WhatsAppan ngomong apa? Aku hari Minggu depan ke gereja deh. Lakukan approach yang berbeda. Kalau tadinya kanan, mulut kiri lah. Buah jatuh, nggak jauh dari pohonnya Pak. Iya kalau tanahnya rata, kalau miring jauh juga. Lu jual gue beli, emang nggak bisa ditawar. Ya gunain dong pendekatannya beda. Kita harus find new approach. Ya, find new approach untuk kita deal with complexity.
Kalau dulu ngelamar, ya prosesnya gitu kan, HRD, buka lowongan ya kan. Sekarang saya kalau bikin lowongan kerja pun di perusahaan saya udah gak kayak yang dulu. Kalau dulu gimana? Jenis kelamin, pria atau wanita gitu ya. Terus maksimal usia, terus selalu ada kalimat, ini selalu ada. Berpenampilan menarik. Nah, gimana menarik ngukurnya? Buat yang ngelamar, gua menarik. Pas kandidatnya datang yang interview, hah? Gak menarik lah. Masalahnya menarik menurut lu sama menarik menurut gue beda. Kalau saya sekarang ngerekrut leader ya, saya cantumin di lowongan kerja, minimal follower sosial media 1000. Spesifik gak? Spesifik. Jangan bilang berpenampilan menarik. Mampu bekerja keras. Ya. Bersedia ditempatkan di mana saja. Coba saudara, lihat deh iklan-iklan lowongan ya kan. Mampu bekerja melebihi yang dituntut, macam-macam tuh. Macam-macam. Untung yang ngelamar gak bilang, mampu menggaji lebih dari yang diharapkan. Coba saudara pakai approach yang berbeda. Pakai pendekatan yang berbeda. Kalau itu yang saudara lakukan, saya yakin deh, hidup saudara akan lebih lagi melihat kemuliaan Tuhan. Karena sebagai leader saudara bisa deal with complexity. Sekali-kalilah kita yang layani anak kita. Sekali-kalilah kita yang layani karyawan kita. Sekali-kalilah kita memberkati mereka. Enggak cuma menuntut tapi kita juga sebaliknya. Kita pakai approach yang berbeda dan yang terakhir adalah action. Apa maksudnya action? Pernah dengar? Bahwa action speaks louder than the words. Bahwa tindakan itu bicara lebih kuat daripada omongan. Artinya apa? Contohinlah. Contohin gimana seorang ayah yang baik. Contohinlah seorang ibu yang baik seperti apa. Contohinlah seorang pemimpin yang baik itu seperti apa. Kita nyuruh orang datang pagi, kita sendiri datang siang. Saya masih ingat dulu orang tua saya, bapak saya sambil ngerokok dia bilang, jangan kau merokok ya. Merokok ganggu kesehatan. Bapak ngerokok, ya namanya bapak ya udah terlanjur lah. Justru biar anak-anak bapak gak sama seperti bapak. Lah, justru like father, like son. Kita ini cuma cerminan kan. Orang itu kan cuma nyerminin kita. Ya, kalau gak percaya nih, nanti saudara pulang dari tempat ini ke depan tuh, ke depan Moy. Setiap orang yang lewat saudara giniin. Yakin saya. Biar kata tuh orang gak kenal saudara. Dia lihat saudara, dia lama-lama. Walaupun habis lewat dia mikir, siapa tadi ya? Kita ini cuma cerminan. Niru aja. Niru. Saya dulu kalau lewat Istana Negara, sambil naik kendaraan, pasti saya angkat tangan. Saya tumpang tangan maksudnya, arahkan tangan ke Istana Negara, saya berkati Indonesia. Saya gak sadar, di depan istananya ada tukang sapu. Pas saya begini, dia lempar sapunya dia gini. Oh iya saya bilang. Karena action speaks louder. Bu, tindakanmu itu contoh buat anak-anakmu loh. Kamu jangan ngelawan, kamu ngelawan. Lah, kita gimana sama dia? Pak, ayo gimana? Gimana? Kita di kantor. Gimana kita di pekerjaan? Saya masih ingat dulu saya punya pimpinan waktu saya kerja, saya gak sebut kerja di mana ya. Itu pimpinan saya memang, kita tahu nih, ini orang murah hati, biasa-biasa, pelit, medit. Nah ini medit. Jadi kalau karyawan kumpul ya, ngomongin si bos ini. Ngomongin terus. Singkat cerita saudara, saya selalu bilang, ayo kita ajak yuk, kita berkati dia yuk. Wah penjilat lu. Dia mah gak pantas diberkati. Lah terus gimana? Biarin aja hidupnya susah. Kalau dia susah perusahaannya tutup kita. Lah kan itu bos kita. Kita gak bisa. Kita harus berkati dia. Nah saya mulai tuh berkati dia. Dijauhin lah sama teman-teman kan. Dijauhin sama teman-teman. Pas Natalan, kita disuruh dekor kantor. Dekornya gimana? Gak ada IO. Siapa yang dekor? Kita semua. Medit soalnya.
Dikasih modal sekecil-kecilnya. Tapi pas selesai acara Natalan, saya dipanggil. Junianto bisa masuk ruangan saya enggak? Oh ya, siap. Pas masuk ruangan saya dibilang, saya enggak ada kado, saya enggak ada bunga, saya cuma kasih ini hadiah Natal buat kamu. Saya dikasih amplop. Isinya sekian ratus dolar. Wow. Terus dia bilang sama saya, kira-kira ada teman-teman kamu lagi gak yang bisa saya kasih? Oh, ada. Saya panggil tuh yang tukang ngomongin. Sini. Sini, dipanggil. Dikasih, cuman masing-masing cuma dikasih 100 dolar. Keluar ruangan itu mereka juga buka amplop. Rata-rata bilang apa? Kesambet apa sih bos? Kenapa dia ya? Lu dapat berapa Jun? Nih, wih lebih banyak lu. Mungkin karena saya suka memberkati. Mari kita action. Di tengah-tengah ketakutan muncul keberanian. Di tengah-tengah yang gelap muncul yang terang. Di tengah-tengah yang arusnya ikuti dunia, kita muncul sebagai anak-anak Allah yang bisa deal with complexity. Karena bersama Tuhan kita cakap tanggung segala perkara. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan mengajarkan kami untuk kami accept apa yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kami. Sehingga kami bisa menggunakan approach yang baru. Dan akhirnya kami bisa action. Kami bisa menunjukkan, memberi contoh, menjadi impact buat orang lain. Karena kami percaya itu yang Tuhan mau, supaya kami bisa deal with this complexity. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat semua jemaat-Mu Bapa, perlengkapi mereka, beri mereka kekuatan dan hikmat. Sehingga mereka juga mulai melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan